Bapak dosen, Kakak Asdos, dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang spiritualitas Martin Luther. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Martin Luther. Tanggal lahir Martin Luther pada tanggal 10 November 1483 di Jerman. Profesinya yaitu biarawan dan juga seorang teologis. Pendidikan yang digelarinya yaitu Universitas Erfurt Sarjana Seni pada tahun 1505 dan juga Biara Augustinian Erfurt 1505 sampai 1508 beserta Universitas Wittenberg Sarjana Biblika 1509 sebagai doktor teologi pada tahun 1512. Karya penting yang ia miliki adalah 95 dalil terjemahan Alkitab dalam bahasa Jerman. Keluarga Luther terdiri dari ayah yang bernama Hans Luther dan ibu adalah Margaretha Lindemann Ziegler dan istri adalah Katrina von Bora, yaitu sebagai mantan biarawati dan menikah pada tahun 1525. Mereka dikaruniai 6 anak dan pencapaian utama Martin Luther adalah memicu reformasi Protestan pada tahun 1517 dengan menempelkan 95 dalil menentang gereja Katolik. Yang kedua, mempromosikan ajaran keselamatan melalui iman dan rahmat Tuhan saja. Yang ketiga, menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Dan yang keenam, mendirikan gereja Protestan yang terpisah dari Katolik Roma. Dia adalah tokoh reformasi Protestan yang sangat membantah tentang surat hukuman akibat dosa, yaitu praktik pembayaran uang untuk penghapusan atas hukuman akibat dosa yang dilakukan seseorang. Teologinya menentang otoritas serta jabatan kepausan dengan menekankan bahwa Allah merupakan satu-satunya sumber firman yang diwahyukan oleh Allah. Luther juga mengajarkan bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah konsekuensinya akibat dosa yang diperbuat, serta kehidupan kekal setelah kematian tidak diperoleh hanya dari perbuatan baik dan juga membeli surat dari indulgensi. Namun, semuanya itu diperoleh semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah atas iman percaya kita kepada Dia, yaitu Yesus Kristus, sebagai penebus dosa manusia. Ya, selamat siang Kakak Asdos dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian spiritual dan latar belakang spiritual Martin Luther. Nah, di sini pengertian spiritual itu secara umumnya merujuk pada aspek non-fisik dari keberadaan manusia yang berkaitan dengan pencarian makna, tujuan hidup, dan hubungan dengan satu yang lebih, dengan suatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ini seringkali juga mencakup beberapa keyakinan serta nilai dan serta praktik yang membantu individu merasa terhubung dengan dimensi transenden atau sakral lainnya, baik dalam konteks agama maupun dalam konteks non-agama. Spiritualitas juga dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti doa, meditasi, refleksi, atau suatu tindakan kasih dan kepedulian terhadap sesama. Nah, latar belakang spiritual seseorang yang bernama Martin juga beragam, tergantung pada siapa Martin tersebut. Nah, namun jika kita mengambil satu contoh, Martin Luther, seorang tokoh reformasi gereja, latar belakang spiritualnya itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian spiritualitas menurut Martin Luther. Martin Luther memiliki pandangan spiritual yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Kristen. Bagi Luther, spiritualitas berpusat pada hubungan pribadi dengan Tuhan yang diwujudkan melalui suatu iman dan penerimaan anugerah keselamatan oleh kasih karunia, bukan melalui perbuatan baik semata. Nah, sekarang kita akan melihat latar belakang spiritual dari Martin Luther ini.
kehidupan awal dan pendidikannya. Martin Luther lahir pada tahun 1483 di Eisleben, Jerman. Dia dididik dalam tradisi Katolik dan belajar berteologi di Universitas Erfurt. Nah, pengalaman transformasional juga mengalami pengalaman religius pendalaman saat sedang dalam perjalanan yang membuatnya berjanji untuk menjadi biarawan setelah selamat dari badai petir. Kehidupannya juga sebagai biarawan dan akademis. Masuk biara Agustinian dan kemudian menjadi profesor teologi di Universitas Wittenberg. Selama waktu ini, ia mendalami studi Alkitab yang semakin membentuk pandangannya tentang iman dan keselamatan itu. Proses terhadap praktik gereja juga pada tahun 1517, Martin Luther menulis 95 tesis yang menantang praktik penjualan indulgensi oleh gereja Katolik yang dipandangnya sebagai penyimpangan dari ajaran Kristen sejati. Tesis ini juga memicu reformasi Protestan pada saat itu, sebuah gerakan besar yang mengubah wajah agama Kristen di Eropa pada saat itu. Kontribusi teologisnya juga menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman, menjadikan lebih mudah diakses oleh orang awam. Menulis banyak karya teologis yang menekankan pentingnya iman dan otoritas Alkitab. Latar belakang spiritual Martin Luther ini sangat dipengaruhi oleh krisis iman pribadi dan pencarian akan kebenaran teologis yang kemudian berkontribusi pada perubahan besar dalam sejarah Kristen. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih, shalom dan selamat siang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam spiritualitas Martin Luther. Di dalam spiritualitas Martin Luther ada 4 poin pembahasan penting di dalamnya. Poin yang pertama ialah menegaskan bahwa di dalam spiritualitasnya ada 3 unsur penting. Yang pertama ialah doa, oratio, lalu ada perenungan, meditatio, dan ada pergumulan batin atau tentatio. Nah, Luther di sini ingin menegaskan bahwa kehidupan di dunia ini merupakan adalah gambaran tentang sesuatu latihan yang keras, di mana di dalam hidup ini perlu adanya iman yang teratur. Nah, Luther ingin menegaskan bahwa setiap pergumulan yang kita lalui merupakan gambaran latihan yang keras untuk penumbuhan iman kita, yang kita nyatakan di dalam doa serta pertobatan itu sendiri. Selanjutnya, poin yang kedua ialah menguraikan bagaimana pengalaman pergumulan batin Luther terhadap dosa yang membentuk spiritualitasnya, di mana berpusat pada iman percaya kepada akan Kristus. Selanjutnya, poin yang ketiga ingin menjelaskan tentang pengharapan akan Jungstentag atau kedatangan Kristus kembali. Nah, pandangan Luther ini menjelaskan keselamatan bahwa diberikan cuma-cuma oleh Kristus kepada kita sebagai orang percaya akan Dia, di mana kita nyatakan kepercayaan iman kita percayakan di dalam Kristus di atas kayu salib sebagai penebusan atas dosa-dosa kita. Nah, pandangan yang keempat, menurut Luther bahwa keluarga sebagai tatanan awal pemuridan. Nah, Luther di sini menegaskan bahwa keluarga ialah satu-satunya orang paling terdekat kita sejak kita lahir sampai
kita mati. Di mana pentingnya keluarga sebagai pedoman, sebagai pengarah kita dari kecil. Ia bertanggung jawab dalam kita sebagai orang percaya, pengimanan kita sejak lahir. Sehingga oleh karena itu, keluarga bertanggung jawab dalam pembawaan anaknya ke dalam baptisan di gereja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti dari spiritualitas Luther. Sebelumnya kita harus menekankan pada pemahaman kita bahwa inti dari spiritualitas Luther ialah bentuk dari kritikan Luther terhadap keimanan gereja Katolik pada zaman itu, di mana iman Katolik kurang menekankan imannya kepada Kristus sebagai Sang Penyelamat yang memberikan penyelamatan kepada kita orang percaya sebagai bentuk cuma-cuma kepada kita yang percaya akan Dia. Oleh karena itu, Luther dalam spiritualitasnya menekankan pada konsep kristosentris, di mana ia berpusat pada Kristus, dari Kristus dan oleh Kristus. Nah, pada poin yang kedua, kita lanjut. Pada poin kedua ini, ia menekankan pada konsep ekskatologis, di mana Luther menegaskan bahwa keselamatan hanya datang dari iman kita kepada Allah, di mana perbuatan baik atau pengakuan dosa semata-mata yang dilakukan dalam ibadah atau gerakan gereja Katolik pada zaman itu ialah percuma atau sia-sia, di mana ia ingin menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju keselamatan ialah dari iman kita akan kepercayaan kita kepada Kristus yang membawakan kita pada keselamatan. Lalu, poin yang ketiga yang ingin ditekankan oleh Luther, bahwa manusia sebagai sinul iustus peccator sudah dibenarkan sekaligus masih berdosa. Nah, di sini Luther ingin menegaskan bahwa kita, manusia, haruslah bertanggung jawab atas setiap konsekuensi yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bertanggung jawab atas masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan dunia yang kita buat di dalam hari ini. Sehingga Luther ingin menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas anaknya, atas sesamanya manusia dalam menghidupi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Itu yang ingin ditegaskan Luther dalam spiritualitasnya. Terima kasih. Manusia menurut Luther adalah simul iutus et peccator, di mana sudah dibenarkan sekaligus masih berdosa, sehingga harus terus untuk berupaya dalam membuat dunia dan masyarakat menjadi lebih baik di masa depan. Menurut Luther, orang tua, pemerintah, dan komunitas itu berperan penting dalam membentuk generasi penerus mencapai masa depan yang lebih baik. Luther di tengah persoalan yang dihadapi mengenai pandangan dunia atau pandangan orang-orang pada waktu itu yang memandang bahwa ajarannya sesat atau apapun, ia tetap berusaha untuk memelihara Injil, berpegang teguh pada Injil agar dunia atau domba Kristus tidak tersesat dalam malapetaka. Ia menekankan bagaimana peran orang tua yang sangat penting dalam pertumbuhan anak-anak. Mereka harus dididik dalam iman yang benar, dibentuk dalam iman yang benar, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi warga negara atau masyarakat yang produktif dan juga saleh, sehingga generasi penerus dapat mencapai dunia yang lebih baik atau mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Kita masuk dalam kesimpulan. Spiritualitas Martin Luther didasarkan pada pemahaman yang mendalam terhadap firman Allah dalam Alkitab. 3 unsur penting dalam spiritualitasnya adalah oratio atau doa, meditatio atau perenungan, dan tentatio atau pergumulan batin. Pergumulan batin dan pengalaman eksistensial Luther membentuk spiritualitasnya, di mana ia menemukan kedamaian melalui pemahaman bahwa pembenaran hanya dapat diperoleh melalui iman kepada Allah.
Inti spiritualitas Luther bersifat kristosentris dengan dimensi eskatologis yang menekankan pada pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Luther menekankan pentingnya kehidupan keluarga sebagai lingkungan pemuridan fundamental serta pentingnya pendidikan bagi anak-anak agar menjadi warga negara yang produktif dan saleh. Pokok-pokok utama dalam spiritualitasnya meliputi firman Tuhan dalam Injil sebagai pusat, pembaruan liturgi, doktrin imamat am orang percaya, penekanan pada konsep vokasi dan pelayanan, serta signifikasi pengalaman perjumpaan konkret dengan Tuhan dalam sejarah. Meskipun menantikan kedatangan Kristus kembali, Luther tetap mempersiapkan upaya perbaikan dunia dan masyarakat demi masa depan yang lebih baik.